Ranti Harisgimia Banat dengan NIM 10420250145. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi atau membawakan materi mengenai konseling individual, yaitu salah satu layanan penting dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya secara pribadi melalui hubungan tatap muka dengan konselor. Nah, materi yang akan saya bahas meliputi pengertian konseling individual, ada asas-asas konseling individual, tujuan, manfaat, serta tahap pelaksanaannya. Yang pertama ada pengertian konseling individual. Nah, konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada seorang klien secara tatap muka untuk membantu klien memahami diri, memahami masalah yang dihadapi, serta menemukan solusi yang tepat. Dalam konseling individual hanya terdapat dua pihak, yaitu konselor dan klien. Hubungan yang dibangun bersifat profesional dan penuh kepercayaan. Layanan ini sangat penting karena setiap individu memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, konflik dengan teman, masalah keluarga, kurang percaya diri, kecemasan, bahkan kesulitan menentukan cita-cita. Semua masalah tersebut dapat dibahas melalui konseling individual. Konseling individual juga memberikan kesempatan pada klien untuk berbicara secara terbuka tanpa takut dinilai atau dihakimi. Yang kedua, ada asas-asas konseling individual. Dalam pelaksanaannya, konseling individual memiliki berbagai asas penting, yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Semua informasi yang disampaikan klien harus dijaga kerahasiaannya oleh konselor. Asas ini sangat penting karena tanpa adanya kerahasiaan, klien akan sulit untuk terbuka. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Klien mengikuti konseling dengan sukarela dan tidak karena paksaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu klien diharapkan jujur dalam menceritakan masalah yang dialaminya sebagai konselor, sehingga konselor dapat memberikan bantuan yang tepat. Yang keempat ada asas kegiatan, yaitu klien harus berpartisipasi aktif dalam proses konseling. Konselor hanya membantu, sedangkan perubahan tetap harus dilakukan oleh klien. Yang kelima ada asas kemandirian, yaitu tujuan akhir konseling adalah membantu klien menjadi pribadi yang mandiri dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keenam ada asas kenormatifan, yaitu proses konseling harus sesuai dengan norma agama, norma sosial, dan hukum yang berlaku. Yang ketujuh ada asas keahlian, yaitu layanan konseling harus dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang konseling. Yang ketiga ada tujuan konseling individual. Secara umum, tujuan konseling individual adalah membantu individu mencapai perkembangannya yang optimal dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, membantu klien memahami dirinya sendiri. Yang kedua, membantu mengenali dan memahami masalah yang dihadapi. Yang ketiga, membantu menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, membantu meningkatkan rasa percaya diri. Yang kelima, membantu mengembangkan potensi diri. Yang keenam, membantu mengambil keputusan yang tepat. Yang ketujuh, membantu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Melalui konseling individual, klien tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga memperoleh keterampilan untuk menghadapi masalahnya di masa depan. Yang keempat ada manfaat konseling individual. Konseling individual memberikan banyak manfaat bagi klien, yaitu yang pertama,
membantu mengurangi tekanan psikologis. Yang kedua, membantu menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, membantu mengelola emosi dengan lebih baik. Yang kelima, membantu mengembangkan potensi diri. Sedangkan bagi sekolah, yaitu yang pertama, mengurangi pelanggaran tata tertib. Yang kedua, membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif. Yang berikut bagi orang tua, yaitu yang pertama, membantu memahami kondisi anak, dan yang kedua, memudahkan kerja sama dalam mendukung perkembangan anak. Dengan demikian, manfaat konseling individual tidak hanya dirasakan oleh klien, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu tahap pelaksanaan konseling individual. Tahap pertama yaitu pembukaan atau pengantaran. Pada tahap ini, konselor membangun hubungan yang baik dengan klien. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman, nyaman, dan percaya sehingga klien bersedia menceritakan masalahnya. Misalnya, konselor menyambut klien dengan ramah dan menjelaskan bahwa semua pembicaraan akan dijaga kerahasiaannya. Tahap kedua yaitu eksplorasi masalah. Pada tahap ini, konselor menggali informasi mengenai masalah yang dihadapi klien. Konselor menggunakan keterampilan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, dan memahami perasaan klien. Misalnya, seorang siswa sering terlambat masuk sekolah, konselor akan mencari tahu penyebab keterlambatan tersebut. Tahap ketiga adalah pemahaman masalah. Setelah informasi terkumpul, konselor membantu klien memahami akar masalah yang sebenarnya. Kadang-kadang masalah yang terlihat bukanlah masalah utama. Contohnya, siswa yang nilainya menurun ternyata mengalami konflik keluarga sehingga sulit berkonsentrasi belajar. Tahap keempat yaitu intervensi atau pemecahan masalah. Pada tahap ini, konselor dan klien bersama-sama mencari solusi. Konselor membantu klien mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan dan memilih solusi yang paling sesuai. Misalnya, membuat jadwal belajar, mengurangi penggunaan media sosial, dan meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Tahap kelima yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Atau tahap akhir adalah mengevaluasi hasil konseling. Konseling melihat apakah terdapat perubahan positif dari diri klien dan apakah solusi yang dipilih berjalan dengan baik. Jika diperlukan, konseling dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya atau dilakukan refer pada ahli lain. Jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konseling individual merupakan salah satu layanan yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Layanan ini dilaksanakan melalui hubungan tatap muka antar konselor dan klien secara pribadi dengan tujuan membantu klien memahami dirinya, memahami masalahnya yang dihadapi, serta menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Konseling individual tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah yang sedang dialami seseorang, tetapi juga membantu individu mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang secara optimal dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Melalui proses konseling, klien diajak untuk lebih mengenal dirinya sendiri, memahami kekuatan dan kelemahannya, serta belajar mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, konseling individual
berpedoman pada berbagai asas penting, seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kemandirian, dan keahlian. Asas-asas tersebut menjadi landasan agar proses konseling dapat berjalan dengan baik dan memberikan rasa aman pada klien. Tanpa adanya kepercayaan dan kerahasiaan, proses konseling tidak akan berjalan secara efektif karena klien mungkin merasa takut atau enggan untuk mengungkapkan masalah yang sebenarnya. Akhirnya, melalui materi ini kita dapat memahami bahwa konseling individual bukan sekedar kegiatan memberikan nasihat, tetapi merupakan proses bantuan profesional yang bertujuan memberdayakan individu agar mampu memahami dirinya, mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan perkembangan menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, serta mampu menjalani kehidupannya secara lebih efektif dan bermakna. Demikian materi atau presentasi mengenai konseling individual yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya layanan konseling individual dan membantu perkembangan individu secara optimal. Terima kasih, sampai jumpa. I just had to let you know you're